Pernahkah kamu merasa bahwa semakin keras kamu mengejar, semakin jauh dia berlari? Seolah-olah kamu sedang mengejar bayangan di tengah padang pasir yang luas dan melelahkan. Berhentilah sekarang juga, bro. Karena jika kamu masih membawa beban-beban mental dan kebiasaan buruk yang akan kita bedah hari ini, pengejaranmu hanya akan berakhir pada penghinaan terhadap dirimu sendiri. Bayangkan sebuah skenario yang mungkin sudah sangat akrab di telingamu. Kamu duduk di tepi tempat tidur, cahaya redup dari layar ponsel menyinari wajahmu yang tampak lelah di pukul 2 pagi. Jari-jarimu gemetar saat mengetik pesan panjang yang penuh dengan emosi, hanya untuk melihat pesan itu berakhir dengan status read tanpa balasan. Atau lebih buruk lagi, diabaikan berhari-hari. Ada rasa sesak di dada, sebuah perpaduan antara kecemasan, rasa rendah diri, dan kemarahan yang tertahan. Kamu bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Apa yang kurang dari usahaku? Bro, jawabannya mungkin bukan pada apa yang kurang dari usahamu untuk mendapatkannya, tapi pada apa yang salah dengan caramu memperlakukan dirimu sendiri saat ini. Kita hidup di era di mana maskulinitas seringkali disalahartikan atau bahkan dikubur dalam tumpukan validasi media sosial, di mana pria diajarkan untuk menjadi pemuja demi mendapatkan perhatian. Padahal, sejarah dan biologi telah menuliskan narasi yang sangat berbeda tentang daya tarik. Mari kita jujur pada diri sendiri. Ketika kamu mengejar sesuatu dengan penuh keputusasaan, kamu sebenarnya sedang memancarkan energi kekurangan atau scarcity mindset. Kamu secara tidak langsung berteriak kepada dunia bahwa kamu tidak memiliki nilai yang cukup tanpa kehadiran wanita tersebut di sisimu. Ini adalah fondasi yang retak. Bayangkan membangun gedung pencakar langit di atas tanah rawa yang lembek. Tidak peduli seberapa indah arsitekturnya, gedung itu akan runtuh. Begitu pula dengan hubungan. Jika kamu belum selesai dengan dirimu sendiri, jika kamu masih melakukan hal-hal yang merendahkan martabatmu sebagai pria, maka berhenti mengejar adalah satu-satunya keputusan paling logis yang bisa kamu ambil hari ini. Hal pertama yang harus benar-benar kamu pahami adalah konsep tentang misi versus wanita. Banyak pria di luar sana yang menjadikan wanita sebagai pusat tata surya mereka, di mana seluruh aktivitas, pikiran, dan emosi mereka berputar mengelilingi satu sosok tersebut. Ini adalah kesalahan fatal yang berakar pada hilangnya tujuan hidup atau purpose. Seorang pria tanpa misi adalah pria yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Secara evolusioner, wanita tertarik pada pria yang memiliki arah, pria yang sedang membangun sesuatu, pria yang memiliki kerajaan untuk dijaga. Jika kamu menghabiskan 24 jam waktumu hanya untuk memikirkan kapan dia akan membalas pesanmu atau memantau Instagram story-nya setiap 5 menit, kamu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa hidupmu kosong. Kamu tidak memiliki sesuatu yang lebih penting dari sekadar perhatiannya. Coba pikirkan kembali, bro. Kapan terakhir kali kamu berkeringat di gym sampai ototmu terasa terbakar karena kamu ingin melampaui batas fisikmu? Kapan terakhir kali kamu begadang bukan untuk chatting, tapi untuk mempelajari skill baru yang akan menaikkan nilai ekonomimu di pasar kerja atau bisnis? Jika jawabannya adalah tidak pernah atau sudah lama sekali, maka itulah alasan mengapa kamu harus berhenti mengejar. Wanita secara insting dapat mencium bau keputusasaan dari jarak berkilo-kilometer. Keputusasaan itu beraroma seperti ketidakpastian dan ketergantungan emosional. Ketika kamu meletakkan kebahagiaanmu di tangan orang lain, kamu baru saja memberikan remote kontrol emosimu kepada mereka. Kamu menjadi budak dari suasana hati orang lain. Pria yang berkualitas tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dia adalah nahkoda bagi kapalnya sendiri. Bahkan jika badai besar menghantam, dia tetap memegang kemudi dengan stabil, karena dia tahu kemana dia akan pergi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang nice guy syndrome atau sindrom pria baik yang manipulatif. Banyak dari kamu yang mungkin berpikir, tapi bro, aku sudah melakukan segalanya untuknya. Aku menjemputnya, membelikan hadiah, mendengarkan curhatnya berjam-jam. Kenapa dia malah memilih pria lain yang tampak cuek? Disinilah letak masalahnya. Kebaikanmu seringkali bukan tulus, melainkan sebuah transaksi tersembunyi. Kamu memberi dengan harapan mendapatkan imbalan berupa cinta atau perhatian. Ini adalah bentuk manipulasi halus yang sangat tidak menarik. Wanita tidak menginginkan pria yang hanya mengatakan iya pada setiap permintaannya. Mereka menginginkan pria yang memiliki prinsip, pria yang berani berkata tidak ketika sesuatu melanggar batas kemampuannya atau prinsip hidupnya.
Jika kamu masih menjadi pria yang selalu tersedia kapan saja dia memanggil, seperti seorang pelayan yang menunggu perintah tuannya, maka kamu telah kehilangan daya tarik maskulinmu. Daya tarik lahir dari rasa hormat, dan rasa hormat tidak pernah lahir dari ketundukan yang buta. Kamu harus memiliki batasan atau boundaries. Pria yang memiliki batasan yang kuat menunjukkan bahwa dia menghargai waktunya dan energinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk wanita yang dia sukai, untuk menginjak-injak harga dirinya atau mengganggu prioritas hidupnya. Ingat ini, bro. Wanita tidak akan pernah bisa mencintai pria yang tidak dia hormati, dan dia tidak akan pernah menghormati pria yang tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Jadi, jika saat ini kamu masih merasa harus menyogok perhatiannya dengan pengabdian yang berlebihan, berhentilah. Kembalilah ke kamarmu, tatap cermin, dan tanyakan pada pria di dalam cermin itu, kapan terakhir kali kamu berjuang untuk dirimu sendiri? Aspek lain yang sangat krusial adalah kondisi fisik dan finansialmu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita hidup di dunia material yang nyata. Saya tidak mengatakan kamu harus menjadi miliarder atau model sampul majalah sebelum bisa mendekati wanita, tapi kamu harus menunjukkan progres. Jika kamu masih malas-malasan, makan sembarangan sampai perutmu buncit dan kesehatanmu menurun, serta tidak memiliki rencana keuangan yang jelas, maka mengejar wanita adalah hal terakhir yang harus ada di daftar tugasmu. Tubuhmu adalah kartu namamu kepada dunia. Ia menceritakan kisah tentang disiplin, ketahanan, dan penghargaan diri. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa mempercayaimu untuk melindunginya atau membangun masa depan bersamamu jika kamu bahkan tidak bisa mendisiplinkan dirimu sendiri untuk bangun pagi dan berolahraga? Disiplin fisik adalah jembatan menuju disiplin mental. Saat kamu mengangkat beban yang berat, kamu sedang melatih pikiranmu untuk bertahan dalam tekanan. Saat kamu mengatur pola makan, kamu sedang melatih kontrol diri. Hal yang sama berlaku untuk finansial. Di dunia yang kompetitif ini, pria yang tidak memiliki ambisi untuk mandiri secara finansial akan selalu berada di posisi yang lemah. Bukan tentang menjadi materialistis, tapi tentang menjadi kompeten. Kompetensi adalah salah satu sifat paling menarik yang bisa dimiliki seorang pria. Jadilah ahli dalam bidangmu. Jadilah pria yang dicari orang karena kemampuannya, bukan pria yang mencari-cari perhatian karena kesepiannya. Ketika kamu fokus membangun nilai dirimu, menyehatkan tubuhmu, mempertebal isi dompetmu dengan kerja keras, dan menajamkan otakmu dengan ilmu, secara ajaib, dinamika pengejaran itu akan berubah. Kamu tidak lagi mengejar, tapi kamu mulai menarik. Seperti bunga yang mekar dengan indah di taman, ia tidak perlu mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu akan datang dengan sendirinya karena keindahan dan nektar yang ditawarkan bunga tersebut. Kita juga perlu membedah tentang ketergantungan pada validasi eksternal. Di zaman sekarang, banyak pria yang merasa dirinya berharga hanya jika mereka mendapatkan like di media sosial atau balasan chat yang manis. Ini adalah jebakan dopamin yang menghancurkan mentalitas pejuangmu. Kamu menjadi sangat reaktif terhadap dunia luar. Jika dia tidak membalas pesanmu, duniamu seolah runtuh, produktivitasmu terganggu, dan kamu merasa depresi sepanjang hari. Bro, ini adalah tanda bahwa kamu tidak memiliki jangkar internal yang kuat. Pria yang bermental baja memiliki sumber validasi dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu dia berharga karena dia tahu apa yang telah dia lalui, apa yang sedang dia bangun, dan karakter apa yang dia miliki. Dia tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa hebat. Jika kamu masih merasa duniamu kiamat hanya karena penolakan dari seorang wanita, itu artinya kamu terlalu banyak menaruh nilai dirimu pada opini orang lain. Penolakan sebenarnya adalah sebuah filter alami dari alam semesta. Ia memberitahumu bahwa jalan itu tidak cocok untukmu, atau kamu belum siap untuk jalan tersebut. Alih-alih meratapi penolakan, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan pada dunia bahwa mereka salah telah melewatkanmu. Ubah rasa sakit itu menjadi kekuatan di meja kerja atau di rak beban. Jangan biarkan emosimu menjadi liar tak terkendali seperti kuda tanpa pelana. Belajarlah untuk menguasai emosimu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kita memiliki kontrol penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Jadilah pria yang tidak tergoyahkan oleh angin sepoi-sepoi berupa pengabaian atau kata-kata dingin. Selain itu, perhatikan juga bagaimana kamu berkomunikasi. Banyak pria yang terjebak dalam pola komunikasi yang membosankan dan terlalu tersedia.
Mereka mengirim pesan setiap saat, bertanya, "Sudah makan belum?" atau "Lagi apa?" secara berulang-ulang seolah-olah mereka adalah petugas sensus penduduk. Ini sangat membosankan, bro. Komunikasi seperti ini tidak memicu ketertarikan, malah memicu rasa jenuh. Wanita menyukai misteri dan tantangan. Jika kamu selalu ada, selalu siap sedia, dan selalu bisa ditebak, maka tidak ada lagi rasa penasaran yang tersisa. Kamu harus memiliki kehidupan yang begitu sibuk dan menarik sehingga kamu tidak punya waktu untuk mengirim pesan-pesan tidak penting seperti itu. Komunikasimu harus memiliki bobot. Berbicaralah ketika ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dan belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik tanpa harus menjadi tong sampah emosi. Jangan curhat tentang masalahmu kepada wanita yang sedang kamu dekati seolah dia adalah terapismu. Simpan masalahmu, selesaikan seperti seorang pria, atau diskusikan dengan lingkaran pertemanan pria yang kamu percayai. Tunjukkan sisi maskulinmu yang stabil dan dapat diandalkan. Jika kamu masih merasa perlu untuk terus-menerus melaporkan aktivitasmu kepadanya demi mendapatkan perhatian, itu adalah tanda besar bahwa kamu harus berhenti. Kamu sedang berusaha terlalu keras untuk disukai, dan ironisnya, semakin keras kamu mencoba untuk disukai, semakin kecil kemungkinan kamu akan dicintai. Mari kita masuk lebih dalam ke sisi psikologis tentang scarcity versus abundance. Mentalitas kelangkaan atau scarcity membuatmu merasa bahwa wanita yang sedang kamu kejar adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bahagia. Kamu merasa tidak akan ada lagi wanita lain yang seperti dia. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh rasa takut. Ketahuilah bro, ada miliaran orang di planet ini. Ketika kamu meningkatkan kualitas dirimu, pilihanmu akan terbuka lebar. Mentalitas kelimpahan atau abundance bukan berarti kamu menjadi pria yang suka mempermainkan wanita. Tapi artinya, kamu sadar akan nilaimu sehingga kamu tidak merasa perlu untuk mengemis pada satu orang yang tidak menghargaimu. Kamu tahu bahwa jika satu pintu tertutup, dengan kualitas yang kamu miliki, 10 pintu lain akan terbuka. Namun, mentalitas ini tidak bisa dipalsukan. Kamu tidak bisa berpura-pura memiliki banyak pilihan jika kenyataannya kamu tidak melakukan apa-apa untuk menjadi pria pilihan. Abundance lahir dari kompetensi. Ia lahir dari rasa percaya diri yang objektif, percaya diri yang didasarkan pada pencapaian nyata, bukan sekedar kata-kata motivasi kosong. Jadi, daripada menghabiskan energi untuk memikirkan strategi bagaimana cara mendapatkan dia, gunakan energi itu untuk membangun aset dalam dirimu. Aset intelektual, aset fisik, aset finansial, dan aset spiritual. Pria yang memiliki kedalaman spiritual dan ketenangan batin seringkali memiliki daya tarik yang sangat kuat. Karena di tengah dunia yang bising dan kacau ini, dia tetap tenang. Dia memiliki pusat kedamaian di dalam dirinya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh drama duniawi. Pikirkan juga tentang lingkungan pertemananmu. Apakah kamu dikelilingi oleh pria-pria yang juga sibuk mengejar wanita dan mengeluh tentang friendzone? Jika iya, maka tidak heran kamu memiliki pola pikir yang sama. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Jika teman-temanmu adalah pria-pria yang tidak memiliki tujuan, yang menghabiskan waktu dengan bermain game seharian atau membicarakan gosip, maka energimu akan terserap ke sana. Carilah lingkaran pria-pria yang kompetitif, pria-pria yang membicarakan ide, bisnis, kesehatan, dan pertumbuhan diri. Lingkungan seperti ini akan memaksamu untuk naik level. Di dalam lingkaran pria yang kuat, tidak ada tempat untuk rengekan karena masalah asmara. Mereka akan memberitahumu dengan jujur, "Bro, berhenti bersikap lemah. Pergi ke gym, perbaiki bisnismu, dan biarkan wanita yang mencarimu." Persaudaraan pria atau brotherhood yang sehat adalah tempat di mana kamu ditempa menjadi pedang yang tajam. Di sana, kamu akan belajar bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh status hubunganmu, tapi oleh integritasmu sebagai seorang pria. Pria yang memiliki integritas adalah pria yang kata-katanya selaras dengan tindakannya. Jika kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk berhenti mengejarnya dan fokus pada diri sendiri, maka lakukanlah. Jangan menjilat ludah sendiri dengan mengirim pesan lemah di saat kamu merasa kesepian di malam hari. Itulah ujian sesungguhnya dari karaktermu. Satu hal yang sering dilupakan adalah tentang self-respect atau rasa hormat pada diri sendiri. Pengejaran yang membabi buta seringkali mengorbankan harga diri. Kamu mungkin pernah melakukan hal-hal yang jika kamu ingat kembali,
kamu merasa malu, memohon-mohon, menangis di depannya, atau membiarkan dirimu dihina demi mendapatkan sedikit perhatian. Berhenti, bro. Cukup. Tidak ada wanita di dunia ini yang sepadan dengan kehilangan harga dirimu. Harga diri adalah mata uang paling berharga yang dimiliki seorang pria. Sekali kamu menghancurkannya demi orang lain, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali. Mulailah hari ini dengan membuat komitmen bahwa kamu akan memperlakukan dirimu dengan rasa hormat yang tinggi. Ini berarti kamu tidak akan mengejar orang yang tidak menginginkanmu. Ini berarti kamu akan menjaga kesehatan tubuhmu, karena itu adalah kuil bagi jiwamu. Ini berarti kamu akan mengejar keunggulan dalam pekerjaanmu, karena itu adalah bentuk kontribusimu pada dunia. Ketika kamu mulai menghormati dirimu sendiri dengan standar yang tinggi, dunia akan mulai memperlakukanmu dengan cara yang sama. Orang-orang akan melihat bahwa kamu adalah pria yang memiliki nilai, pria yang tidak bisa dimainkan, dan pria yang kehadirannya adalah sebuah anugerah, bukan beban. Bro, perjalanan menjadi pria berkualitas atau high value man bukanlah lari sprint, melainkan maraton yang panjang dan melelahkan. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa kesepian, di mana dorongan untuk kembali ke kebiasaan lama mengejar validasi wanita begitu kuat. Namun, di saat-saat itulah karaktermu sedang diuji dan dibentuk. Bayangkan dirimu 5 atau 10 tahun dari sekarang. Apakah kamu ingin menjadi pria yang masih sama, yang masih galau karena pesan yang tidak dibalas? Atau kamu ingin menjadi pria yang berdiri tegak, dengan tubuh yang atletis, karir yang mapan, dan kehadiran yang begitu karismatik, sehingga orang-orang segan padamu? Pilihan itu ada di tanganmu sekarang. Setiap detik yang kamu habiskan untuk meratapi seorang wanita adalah 1 detik yang hilang untuk membangun kerajaanmu. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diputar kembali. Jangan sia-siakan waktu mudamu, energi emasmu, hanya untuk sesuatu yang sifatnya sementara dan tidak pasti. Fokuslah pada hal yang pasti, yaitu pertumbuhan dirimu sendiri. Investasikan setiap tetes keringat dan setiap jam kerjamu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingatlah sejarah para pemimpin besar, para pejuang, dan para penemu. Mereka tidak dikenal karena siapa wanita yang mereka kejar, tapi karena apa yang mereka capai dan bagaimana mereka memimpin. Mereka memiliki fokus yang tajam seperti laser. Mereka memiliki ketabahan yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka memiliki kemandirian emosional. Mereka bisa berdiri sendiri jika memang harus. Kemandirian ini bukan berarti menjadi antisosial atau membenci wanita, tapi berarti kamu cukup secara internal. Kamu tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapimu. Kamu mencari seseorang untuk berbagi kelimpahan yang sudah kamu miliki. Ada perbedaan besar antara butuh dan ingin. Ketika kamu butuh, kamu lemah. Ketika kamu ingin, kamu memiliki kendali. Jadilah pria yang menginginkan hubungan yang sehat, sebagai pelengkap hidupnya yang sudah luar biasa. Bukan pria yang membutuhkan hubungan untuk merasa bahwa hidupnya berarti. Perubahan paradigma ini akan mengubah segalanya. Cara kamu berjalan, cara kamu menatap mata orang lain, dan cara kamu berbicara akan berubah secara alami. Kamu akan memancarkan aura otoritas dan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh pria yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Jadi, mari kita buat rencana aksi yang nyata. Mulai besok, atau bahkan mulai detik ini, ambil langkah konkret. Hapus semua aplikasi kencan jika itu hanya membuatmu merasa rendah diri. Berhenti mengikuti akun-akun yang hanya memicu rasa haus akan validasi. Bersihkan feed media sosialmu dari hal-hal yang mendistraksimu dari tujuan utamamu. Ambil kertas dan pena, tuliskan 3 tujuan besar yang ingin kamu capai dalam 1 tahun ke depan, di bidang kesehatan, keuangan, dan skill. Kemudian, pecah tujuan itu menjadi langkah-langkah kecil harian. Fokuslah sepenuhnya pada itu. Jadikan dirimu begitu sibuk meningkatkan kualitas hidup sehingga kamu tidak punya waktu lagi untuk mengejar wanita. Biarkan duniamu berputar pada pertumbuhanmu, dan lihatlah apa yang terjadi dalam 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun ke depan. Kamu akan terkejut melihat betapa berbedanya respon dunia terhadapmu. Kamu tidak lagi harus mengejar, karena kamu telah menjadi magnet. Kamu telah menjadi pria yang dicari-cari,
Pria yang kehadirannya sangat bernilai, dan pria yang memiliki kehormatan. Kesimpulannya, bro, berhenti mengejar wanita bukan berarti kamu menyerah pada cinta. Justru sebaliknya, itu adalah langkah pertama untuk mendapatkan cinta yang berkualitas. Dengan berhenti mengejar saat kamu belum siap, kamu sedang menyelamatkan dirimu dari penderitaan yang tidak perlu dan sedang mempersiapkan dirimu untuk menjadi pria yang layak mendapatkan yang terbaik. Jangan mau menjadi pilihan cadangan. Jangan mau menjadi sekedar teman curhat saat dia bosan. Jadilah hadiah utama. Jadilah pria yang ketika dia masuk ke sebuah ruangan, auranya terasa. Dan itu hanya bisa terjadi jika kamu berhenti melakukan hal-hal yang merendahkan nilaimu dan mulai melakukan hal-hal yang membangun martabatmu. Kamu memiliki potensi yang luar biasa di dalam dirimu, tapi potensi itu akan tetap terkubur jika kamu terus-menerus mengalihkan energimu untuk mengejar validasi dari luar. Bangkitlah, bro. Ambil kendali atas hidupmu kembali. Jadilah nahkoda yang tangguh. Dunia sedang menunggu pria-pria berkualitas untuk muncul dan memimpin. Apakah kamu salah satunya? Hanya kamu yang bisa menjawabnya melalui tindakanmu mulai hari ini. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak, bukan lagi sekedar merenung atau merasa termotivasi sesaat. Motivasi adalah api yang cepat padam, tapi disiplin adalah bara yang akan terus membakarmu menuju kesuksesan. Berhentilah membuang-buang energimu untuk mengejar seseorang yang bahkan tidak melihat nilaimu, dan mulailah investasikan energi itu untuk membangun dirimu sampai nilaimu tidak bisa lagi diabaikan oleh siapapun. Jadilah pria yang memiliki misi, pria yang memiliki prinsip, dan pria yang menghargai dirinya sendiri di atas segalanya. Jika kamu merasa video ini memberikan tamparan keras yang kamu butuhkan untuk bangun dari tidur panjangmu, jangan lupa untuk menunjukkan dukunganmu dengan menekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten pengembangan diri lainnya yang akan menempamu menjadi pria yang lebih kuat. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu yang mungkin saat ini masih terjebak dalam siklus pengejaran yang sia-sia. Karena terkadang, seorang kawan hanya butuh satu kebenaran pahit untuk bisa berubah. Tulis di kolom komentar, gue berhenti mengejar dan mulai membangun, sebagai bentuk komitmenmu pada dirimu sendiri mulai hari ini. Ingat bro, masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan apa yang kamu rencanakan besok. Tetap tangguh, tetap fokus, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri bro.